akses. Oke, makasih. Makasih Nadia. Oke. Oh iya, nanti kalau misalnya suaraku putus-putus atau hilang, boleh langsung unmute ya, langsung bilang aja, nggak apa-apa. Oke, yang ini untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materinya otot dan epitel. Tutorial histologi, materi otot dan epitel. Nah, yang pertama, otot. Ada 3 macam jaringan otot di tubuh kita, yaitu ada otot skelet, otot polos, otot skelet, otot polos, dan otot jantung. Itu ada 3. Nah, untuk perbandingannya dapat dilihat di sini ya. Pertama ilustrasinya. Kalau otot polos itu seperti ini. Otot skelet seperti ini. Kalau otot jantung seperti ini. Ini secara skematisnya ya. Ini masih secara skematisnya. Lalu selanjutnya untuk letak. Otot polos itu letaknya ada di pembuluh darah. Di pembuluh darah. Dan juga di organ dalam. Contohnya seperti di usus, atau lambung, dan lain sebagainya. Itu. Kalau otot skelet tentunya yang melekat pada tulang rangka, yang menggerakkan yang menggerakkan tulang-tulang rangka kita. Itu. Selanjutnya di otot jantung. Seperti dari namanya ya, otot jantung berarti letaknya di jantung. Gitu. Lalu untuk jumlah intinya, kalau otot polos, intinya itu ada 1, dan letaknya di tengah. Yang mana yang ini? Nah, kan di tengah, dan jumlahnya 1. Nah, ini kita ambil 1. Nah, kalau otot skelet itu ada banyak, dan letaknya ada di tepi. Gitu. Berbeda dengan otot polos itu kan di tengah, atau di dalamnya ini, nah, di dalamnya itu. Di dalamnya. Gitu. Otot skelet di tepi, nah di tepi, nah di pinggirnya sini. Gitu. Kalau otot jantung, itu ada 1, dan letaknya di tengah. Sama seperti otot polos di tengah atau di dalamnya sini. Di dalam sabutnya gitu. Kalau bentuknya, otot polos itu fusiform. Fusiform itu ujungnya itu menyempit atau meruncing. Nah, itu ciri khusus pada otot polos. Kalau otot skelet dan otot jantung, itu bentuknya silindris dan memanjang. Silindris dan memanjang. Nah, kalau otot skelet ini silindrisnya itu silindris terus. Jadi kayak kompak bentuknya. Kalau otot jantung, memanjang. Dan juga ada cabangnya di sini. Nah, ini bercabang. Nah, otot jantung itu bercabang. Itu. Strukturnya polos ya. Kalau otot polos ya dari namanya berarti strukturnya polos. Kalau polos tidak ada struktur khususnya di dalamnya, ya polos aja, nggak ada garis-garisnya gitu. Nah, kalau otot skelet dan otot jantung itu bergaris. Ada garis gelap terangnya. Yang mana yang ini? Nah, ini ada garis-garisnya. Terang, gelap, terang, gelap. Ini. Nah, kalau otot jantung juga ada garis gelap terangnya. Nah, pada otot jantung, ada bentukan garis ini namanya intercalated disc di sini. Intercalated disc. Itu. Lalu untuk yang tipe kerjanya, otot polos dan otot jantung ini involunteer, atau kita tidak bisa menggerakkannya secara sadar, atau kita tidak bisa mengontrolnya. Jadi sudah otomatis kerjanya, sudah bergerak sendiri. Ya, kayak otot polos kan kita, contohnya di organ dalam ya, seperti usus dan lambung kan kita tidak bisa menggerakkan organ pencernaan, atau kita tidak bisa mengontrol sistem pencernaan kita. Gitu. Kalau otot skelet, itu volunteer, atau bisa dikendalikan secara sadar, kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengontrolnya. Contohnya pada tangan ini. Nah, yang menggerakkan tangan ini kan otot skelet, kita bisa menggerakkannya secara sadar. Itu. Kalau otot jantung juga tidak sadar, atau kita tidak bisa menggerakkannya secara sadar. Sudah otomatis. Nah, kan nggak mungkin ya kalau otot jantung kita dapat mengontrolnya. Kalau kita berhentikan ya gimana gitu, nggak ada nanti. Ya gitu. Jadi otot jantung sudah otomatis. Otot polos juga. Kalau otot skelet kita bisa menggerakkannya secara sadar. Gitu. Oke, yang pertama ada otot skelet. Di sini ada skematisnya. Otot skelet. Oke. Yang ini jaring otot skelet secara histologisnya. Ketika kita ditanya jaringan apa, kita lihat sini ciri-cirinya. Ini yang potongan membujur atau yang memanjang,
Kalau ini yang potongan melintang. Kalau kita potongnya seret, nah nanti kelihatan seperti ini. Ciri-ciri dari jaringan otoskelet itu bentuknya silindris panjang. Silindrisnya panjang. Set. Nah, panjang, memanjang. Itu. Intinya di tepi. Nah, tadi kan intinya di tepi. Nah, ini di tepi juga. Nah, ini. Nah, ini kan di tepi. Di tepi. Terus ada garis gelap terangnya. Nah, kalau pada potongan mujur itu ada garis gelap terangnya. Nah, yang itu. Nah, ada kayak garis-garis seleret-seleretnya itu. Nah, kalau pada potongan melintang, kita dapat melihat juga. Nah, intinya kan ada di tepi. Nah, di sini. Ini. Nah, ini. Ini juga kan di tepi, nggak ada yang di tengah. Gini kan nggak ada. Nah, ini. Di tepi semua. Pinggir-pinggir. Gitu. Nah, ini ciri-ciri jaringan otot skelet. Gitu. Nah, lalu pada jaringan otot, terutama jaringan otot, ada jaringan ikat pembungkusnya. Atau pertanyaan nama khusus jaringan. Kita temukan pertanyaan nama khusus jaringan ditunjuk apa. Nah, kita lihat sini ada 3 jaringan ikat pembungkus: endomysium, perimysium, dan epimysium. Kalau yang endomysium, Kak, suaranya hilang. Nggak kedengeran, Kak. oke, suaraku udah masuk lagi. Udah, Kak. Oke, tadi maaf ya, tadi sempat terputus, soalnya aku pakai HP. Mikrofon di laptopku agak rusak. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang endomysium. Endomysium ini membungkus satu serabut otot. Satu serabut otot. Satu sabut otot itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini satu bundel. Satu bulatan kecil ini. Nah, ini satu serabut otot. Nah, satu sabut otot ini dibungkus yang namanya endomysium. Namanya endomysium. Nah, kalau yang perimysium itu membungkus satu vasikel otot. Nah, satu vasikel itu mana? Yang ini. Nah, kumpulan-kumpulan atau kumpulan dari serabut-serabut otot itu namanya vasikel. Nah, ini satu vasikel, ini juga satu vasikel. Dan kumpulan dari itu sabut-sabut otot. Nah, kalau yang satu vasikel ini dibungkus yang namanya perimysium. Nah, perimysium ini juga ini kan satu vasikel di sini. Satu vasikel. Nah, itu yang dibungkus perimysium namanya. Itu. Kalau yang epimysium itu yang ini membungkus lebih dari satu vasikel otot. Nah, ini satu vasikel, vasikel lagi. Nah, ada banyak vasikel. Nah, kumpulan-kumpulan atau kumpulan dari vasikel-vasikel itu dibungkus yang namanya epimysium. Epimysium. Di epimysium ini membungkus lebih dari satu vasikel otot atau pembungkus paling luar sudah. Ada yang paling luar. Epimysium. Kalau endomysium, endo kan berarti yang dalam. Berarti membungkus yang paling dalam atau yang membungkus satu sabut otot. Kalau yang perimysium itu yang tengah-tengah, yang membungkus satu vasikel. Kalau yang epimysium, epi kan lapisan paling luar ya, artinya. Epi berarti yang membungkus lebih dari satu vasikel otot atau pembungkus yang paling luar. Gitu. Itu jaringan pembungkusnya. Kalau di sini ada bentukan. Bentukan. Nah, bentukan ini lebih ke yang sistem syarafnya ya. Sistem syaraf yang menginervasi atau yang mensyarafi otoskelet ini. Gitu. Nah, ketika kita bertemu pertanyaan seluruh bentukan, seluruh ya, garis bawahi seluruh bentukan yang ditunjuk,
Kalau pada ini huruf A ya. Nah, yang ini, nah kalau seluruh berarti keseluruhan ini. Nah, keseluruhan ini namanya adalah muscle spindle. Muscle spindle. Nah, ini bentukan keseluruhannya ini namanya muscle spindle. Ya. Nah, lalu untuk yang bentukan saja, kayak bentukan yang ditunjuk, nggak pakai keseluruhan, bentukan yang ditunjuk adalah yang pertama yang B. Nah, yang B ini menunjuk ke sabut-sabut otot yang di dalam ini. Nah, ini namanya adalah sabut otot intrafusal. Sabut otot intrafusal. Sabut otot intrafusal. Intra kan artinya dalam. Berarti sabut otot yang di dalamnya ini. Gitu. Nah, itu yang ini, muscle spindle. Nah, lalu ada juga bentukan atau sabut saraf yang seperti ini. Nah, pertanyaannya sama. Bentukan yang ditunjuk adalah, nah, kalau yang ditunjuk yang ini, kayak sabut ini, dan di ujungnya ada bulatan kecil ini, nah itu namanya adalah motor end plate. Motor end plate. Nah, ini juga. Nah, motor end plate. Nah, ini juga sistem saraf. Ini juga sistem saraf. Nah, motor end plate, end. End kan artinya ujung. Ya. Oke, itu ya tadi. Yang motor end plate. End berarti yang di ujung. Jadi ini kan ujung sarafnya di sini. Nah, ini. Ya. Oke, ini yang bentukan. Nah, lalu di sini ini nggak termasuk ke yang bentuk pertanyaannya sih, kayak bentuk pertanyaan yang mana, tapi tambahan aja, namanya lapangan Cohen. Nah, apa itu lapangan Cohen? Lapangan Cohen itu istilahnya itu satu sabut otot yang terdiri dari serat-serat myofibril yang pada potongan melintang tampak bintik-bintik bergerombol. Nah, namanya itu adalah lapangan Cohen. Lapangan Cohen itu yang mana ya? Ini satu sabut otot. Nah, ini satu sabut otot. Nah, di dalamnya ini kita lihat ada bintik-bintik kecil-kecil. Nah, ini namanya serat myofibril. Yang bintik-bintik kecil merah ini namanya serat myofibril di dalamnya. Nah, serat-serat myofibril ini jika dikumpulkan akan membentuk Oke, maaf ya, ada orang masuk. Oke, nah aku lanjutkan. Lapangan Cohen itu yang dalamnya ini. Nah, dalamnya ini. Nah, ini lapangan Cohen. Di dalamnya ada serat-serat myofibrilnya. Nah, serat-serat myofibrilnya tadi bintik-bintik merah kecil ini. Nah, kalau secara skematisnya tadi, nah ini. Nah, ini satu sabut otot. Ini satu sabut otot. Nah, di dalamnya ini tersusun serat-serat myofibril. Nah, ini dikeluarkan ini. Nah, ini satu serat myofibril. Nah, dan ini serat myofibril. Nah, kalau ini ada yang tahu, ini yang membungkus satu sabut otot namanya Endomysium. 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 Betul. Nah, ini yang satu sabut. Nah, kalau satu sabut ini dikumpulkan, akan menjadi seperti ini. Nah, ini satu fasikel. Dia masih ingat satu fasikel otot ini dibungkus oleh apa? Perimysium. Perimysium. Perimysium, betul ya. Oke. Nah, itu untuk yang otot skelet dan macam-macam bentukannya. Lalu kita beranjak ke otot polos. Nah, otot polos ini kita lihat ya, kalau kita menemukan kayak jaringan apa, nanti kita lihat di sini. Oh, di sini ada jaringan otot. Nah, kita lihat jaringan otot yang mana. Seperti ini. Nah, ciri-ciri dari otot polos itu bentuknya fusiform. Bentuknya fusiform dan satu inti di tengah atau di dalamnya. Gitu. Nah, ini yang potongan membujur seperti ini, memanjang dan kayak lebih berantakan ya, tapi masih satu arah sabutnya.
kayak dempetan, mepet-mepet, dempetan gitu antara sabutnya. Dan juga fusiform itu ujungnya meruncing. Yang mana ujung meruncingnya itu yang kita ambil ini, nah ini kita meruncing itu desainnya di dalam. Nah, kalau di sini ada juga, nah ini yang potongan melintang, Oke, nggak apa-apa yang off-cam nggak apa-apa kalau terkendala jaringan ya. Nggak bisa nggak ada kendala on-cam aja nggak apa-apa. Oke, nah ini ya, ini yang potongan membujur, ini yang membujur dan melintang. Nah, kalau gampangannya itu jaringan otot polos itu biasanya sediaannya itu dalam satu gambar kan seperti ini. Ada yang secara potongan membujur dan potongan melintang gitu. Nah, kenapa? Karena jaringan otot polos itu biasanya contohnya di organ lambung ya. Kalau di lambung itu kan ada otot polosnya. Nah, susunan atau arah sabut otot polosnya itu ada dua seperti ini. Ada yang melintang, menyilang. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana. Seperti ini. Nah, dalam satu gambar ini biasanya kalau otot polos itu ditemukan ada yang memanjang, ada yang terpotong melintang seperti ini. Nah, ini sebenarnya cara mudahnya kita menemukan atau mengidentifikasi itu jaringan otot polos. Gitu. Nah, kalau yang melintang tadi kan mepet-mepet ya, dan terlihat sabut-sabut yang kecil-kecil seperti ini. Gitu. Ini juga dempetan. Nah, kalau yang jaringan otot polos yang potongan melintang, kita membujur kalau melintang, nah akan terlihat adanya di sini ada misalnya, ada yang enggak, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa? Karena kembali lagi bentuk otot polos yang fusiform atau ujungnya itu meruncing. Seperti ini. Nah, ini kan ujungnya meruncing. Nah, meruncing di ujungnya. Nah, kenapa tadi ada yang ukurannya macam-macam, terus ada di tengahnya ada irisannya? Karena kalau aku gambarkan di sini, kalau kita atau otot polosnya terpotong di sini, terpotongnya di situ. Nah, kan ada intisan yang itu terpotong. Nah, berarti gambarannya secara melintang, atau melintangnya itu kan seperti ini. Nah, di tengahnya ada intisannya dan ukurannya lebih besar. Itu berbeda kalau terpotongnya di sebelah sini. Nah, kan ini lebih kecil. Ini lebih kecil dan tidak ada inti sel yang terpotong. Nah, berarti ya sama. Kalau yang melintangnya itu akan lebih kecil dan tidak ada inti selnya yang terpotong juga. Di tengahnya cuma merah aja, nggak ada inti selnya. Seperti yang di sini. Gitu. Nah, berbeda lagi kalau terpotongnya lebih ujung lagi di sini. Nah, ini kan lebih kecil lagi. Nah, berarti secara melintang juga lebih kecil. Nah, gitu. Lebih kecil. Nah, itulah mengapa di potongan melintang ini adanya ukurannya lebih kecil, ada yang besar juga, yang besar, ada juga yang besar dan ada inti selnya di dalam. Nah, karena bentuk dari jaringan otot polos yang meruncing di kedua ujungnya tadi. Itu. Nah, itulah ciri khususnya ya. Oke, nah selanjutnya ada otot jantung. Ya, dari namanya juga letaknya ada di jantung ini. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini. Ada gambar atau preparat jaringan otot. Yang mana? Kita lihat di sini. Oh, di sini ciri-ciri dari otot jantung itu bercabang. Nah, yang mana cabangnya? Ini. Cabangnya itu yang ini. Nah ini seru kelihatan. Nah ini kan satu. Terus terpisah atau bercabang. Jadi di sini atas dan ke bawah di sini. Nah, bercabang. Nah itu cara kita mengidentifikasi jaringan otot jantung. Gitu. Dan sini ada bercabang. Nah terus juga ada inti satu di tengah. Nah ini intinya satu di tengah ini. Nah yang ini. Dan di bawah ini kalau secara potongan bintang, nah ini tengah juga. Nah, dan juga ada garis gelap terangnya. Yang mana yang ini? Yang kecil-kecil garis-garis gelap terang. Gitu. Nah, pada jaringan otot jantung dapat kita temukan bentukan khusus yang berupa garis.
namanya intercalated disc. Intercalated disc. Nah, yang mana? Yang ini. Ada garis gelap di sini. Nah, ini juga, ini juga, nah, ini juga gitu. Ini yang intercalated disc-nya, yang bentukan khusus pada jaringan otot jantung. Nah, ini potongan membujur. Kalau yang potongan melintang, kita tidak dapat melihat intercalated disc-nya. Nah, tapi bentuk sabut otot pada potongan melintang ini ada macam-macam ya, berbeda dengan yang otot polos tadi, yang ada yang kecil, ada yang besar. Otot skelet tadi ada yang bentuknya itu kompak ya, dan saya lebih satu ukurannya hampir sama semua, dan cuma bulat aja. Mungkin ada yang macam-macam, ada yang jajar indah, ada yang lebih kotak, artinya lebih kompak, lebih jelas. Berbeda dengan yang otot jantung ini, nah, kan berbeda di sini. Nah, ada yang bentuknya seperti ini, ada macam-macam, ada yang kayak angka 8 ini. Nah, kenapa bentuknya macam-macam? Nah, seperti contoh pada ada bentuk seperti angka 8 ini. Nah, kenapa? Karena pada otot jantung itu kembali, nah ada bentuknya itu bercabang. Karena bercabang, mungkin ke sini ya. Ke kemana? Oh, ini. Oh, berarti ini aku gambarin aja. Karena ototnya itu bercabang, atau sabut ototnya bercabang, ini satu-satu. Nah, nah, kalau semisal sama prinsipnya kayak di potongan lintang di otot polos tadi, kalau terpotongnya itu di sini, nah, akan terlihat lebih besar skematisnya, lebih besar. Nah, berbeda kalau terpotongnya itu di sini. Nah, ini kan tepat di percabangannya. Karena tepat di percabangannya, berarti kalau potongan melintangnya itu kan seperti angka 8 juga. Nah, ini. Gitu. Nah, itulah kenapa ada daunnya macam-macam. Nah, berbeda lagi kalau terpotong di sini. Nah, kalau terpotong di situ, ya sama. Ukurannya itu lebih kecil. Kecil dan kecil. Nah, gitu. Itu kayak prinsip potongan lintangnya ya pada jaringan otot jantung. Nah, itu kenapa bentuknya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuknya seperti angka 8. Nah, itu karena pemotongannya yang sabut otot jantung itu ada cabangnya. Gitu. Nah, itu untuk jaringan otot jantung. Nah, itu jaringan otot. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung. Tanya Kak, Ya, boleh Nadia, silakan. tadi kan disebutkan ada miofibril ya Kak. Nah beda ya nggak sih? Miofibril itu bedanya sama sabut otot yang intravasal apa Kak? Apa miofibril itu sabut otot? Bedanya miofibril sama sabut otot intravasal. Oke. Bedanya sabut otot intravasal dan miofibril. Oke, nah ini ya. Nah, kalau sabut otot intravasal, nah sabut, berarti sabut, satu sabut ini. Misalnya satu sabut, nah ini satu sabut. Nah ini satu sabut. Nah, kalau yang sabut otot intravasal, berarti di dalam massa spindle. Nah ini juga. Nah ini namanya sabut otot intravasal. Jadi satu sabut, satu sabut. Nah, kalau miofibril itu serat-serat yang kecil-kecil kalau dikumpulkan itu membentuk satu sabut. Nah, serat-serat begini ini kalau secara potongan melintang, kalau satu sabut itu yang segini. Nah, ini satu sabut. Ini juga, nah, ini satu sabut. Nah, ini kalau satu sabut yang di luar muscle spindle. Kalau satu sabut ini di dalam muscle spindle, namanya sabut otot intravasal. Nah, kalau miofibril itu yang kecil-kecil, yang menyusun satu sabut otot. Nah, kecil-kecil, merah-merah kecil ini. Nah, ini miofibril, serat-serat. Serat lebih kecil. Nah, ini tadi. Nah, ini kecil-kecil.
Ini kecil kecil di dalam usus. Nah ini ya. Nah ini ada kecil-kecil. Nah ini miofibril, serat-serat miofibril di dalam. Nah kalau serat-serat miofibril ini dikumpulkan, terkumpul menjadi satu, nah akan membentuk satu sabut di sini. Akan membentuk satu sabut atau misalnya satu sel gitu ya. Atau lebih ke satu sabut. Nah ini inti selnya di sini. Nah, kalau satu sabut ini dikumpulkan, ada banyak sabut-sabut otot, kalau dikumpulkan akan menjadi fasikel otot. Fasikel, nah ini kan satu sabut. Nah ini berkumpul semua, berkumpul, berkumpul semua. Nah, kalau dikumpulkan set, nah menjadi satu ini. Nah ini namanya satu fasikel itu. Nah itu bedanya sabut otot intrafusal sama serat-serat neurofibril. Kalau sabut otot intrafusal itu lebih di dalamnya muscle spindle ini. Nah ini bukan satu sabut ini. Ini bukan satu sabut, tapi satu sabut itu yang di dalamnya ini. Gitu, gitu Nadia. Apakah jelas atau masih bingung? Jelas Kak. Kamu mau nanya lagi kalau buat di Ya jaringan, boleh. kalau buat di jaringan otot lainnya namanya sabut, ya, namanya sabutnya itu tetap sabut otot intrafusal apa sabut otot aja? Kalau yang di jaringan otot lain ya. Oke, pertanyaan kalau di jaringan otot lain, apakah namanya sama kayak sabut otot intrafusal gitu ya? Nah, kalau setauku itu, kalau sabut otot intrafusal itu lebihnya ditemukannya hanya pada otot skelet. Karena otot skelet ini diinervasi sama motor entrit sama sabut otot intrafusal ini. Nah, kalau yang di otot polos, nah itu ada sendiri sarafnya. Ada namanya corpus gitu. Nah, nanti akan dipelajari di materi selanjutnya, di materi sistem saraf. Itu nanti akan dijelaskan lagi. Kalau yang sabut otot intrafusal sama motor entrit ini lebih mensarafi otot skelet gitu. Mungkin gitu ya, Nadia. Apakah sudah paham? Paham Kak, terima kasih. Oke, ya bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, gitu ya Nadia. Apakah sudah jelas atau ada yang masih bingung? Kalau tanya Oke, oke. Nur Aini, boleh. jadi kalau yang skull spindle itu ada yang di potongan bujur gitu Kak. Kalau yang ada, maksudnya kalau potongan skull spindle itu ada yang di potongan melintang, tapi yang bukan motor endlet itu di potongan bujur. Oke, oke. Untuk pertanyaannya, aku tadi sempat nggak dengar, tapi mungkin kalau aku boleh jelaskan, tadi pertanyaan Nur Aini, kalau muscle spindle itu di potongan otot skelet yang potongan
melintang, kalau yang motor entry di potongan membujur gitu ya. Begitu Iya, ya. Kak. Oke, nah kalau itu sih ya benar, betul. Soalnya kalau yang motor entry itu lebih terlihat di potongan membujur seperti ini, gitu. Lebih ke kelihatannya di potongan membujur seperti ini. Soalnya kan kalau di potongan melintang kan nggak terlalu kelihatan. Gitu. Nah kalau yang sama, yang muscle spindle itu lebih terlihat di potongan melintang. Kalau di potongan membujur nggak terlalu kelihatan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau mungkin dosen juga ngasih gambar, tentunya sama seperti ini. Kayak muscle spindle sama sabut atau trapsel itu di potongan melintang, kalau motor entry itu di potongan membujur. Gitu. Gitu Nur Aini. Nggak paham atau masih bingung? Ada ya, Kak. Ya, maaf, suaranya nggak kedengeran Nur Aini. Berarti sebenarnya ada ya, Kak, kayak motor end plate di potongan melintang itu, tapi nggak terlalu Iya, kelihatan. betul. Jadi lebih terlihatnya di potongan yang aku jelaskan tadi. Sebenarnya ada kok otoskelet itu ya, yang menginervasi ya itu tadi, muscle spindle sama motor end plate. Itu yang menginervasi. Itu Nur Aini. Mungkin karena terlihatnya di potongan yang dijelaskan tadi. Itu. Oke, sudah jelas. Datang kalau masih Jelas, bingung. Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk jaringan otot. Oke, kalau sudah jelas semua, boleh kasih jempol. Kasih jempolnya. Sudah paham? Oke, mungkin yang off cam boleh kasih emot jempolnya. Ini di Mastri, kalau sudah paham ya. Oke, terima kasih sudah paham ya tadi jaringan otot. Kita beranjak ke jaringan epitel. Nah, oke, jaringan epitel. Di sini jaringan epitel ada macam-macam, ya, dengan fungsinya juga yang berbeda-beda. Yang pertama ada jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup. Contohnya di kulit kita. Nah, kulit kalau kalian pegang wajah, kulit tangan, dan di mana-mana, kulit itu terdiri dari jaringan epitel penutup. Karena salah satu fungsinya itu untuk menutup organ di bawahnya atau melindungi organ di bawahnya. Gitu. Dan juga epitel penutup yang fungsinya untuk penyerapan juga ada. Gitu. Penyerapan atau pertukaran zat kimia itu juga ada. Gitu. Nah, yang pertama itu jaringan epitel penutup yang bentuknya pipih. Ini bentuknya pipih ya, pipih kepeng. Itu. Ada juga yang bentuknya kubis atau lebih kotak-kotak gitu. Nah, ada juga yang silindris. Silindris, bentuknya silindris atau panjang atau tinggi-tinggi. Gitu. Ada juga yang bentuknya peralihan, jaringan epitel peralihan. Yang di sini ada macam-macam bentuk selnya. Gitu. Nah, untuk yang jaringan epitel pipih, kubis, dan silindris, itu di sini dibedakan lagi berdasarkan susunannya. Ada yang selapis, berarti hanya satu lapis saja. Jadi kalau berderet epitelnya hanya satu lapis saja, berbaris satu lapis. Kalau yang berlapis, berarti ada yang tumpang tindih atau bertumbuk-tumbuk gitu. Nah, pada jaringan epitel yang silindris, dapat kita temukan susunan yang lebih berbeda. Ada susunan yang berderet. Gitu. Itu untuk yang jaringan epitel penutup. Kalau yang jaringan epitel kelenjar, ini yang fungsinya untuk mengeluarkan kelenjarnya. Bukan kelenjar. Yang fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat atau yang kelenjar ya, seperti kita tahu untuk mengeluarkan suatu zat atau cairan seperti itu. Nah, jaringan epitel kelenjar ini dibagi menjadi jenis sekretnya dan cara membuat sekret. Nah, pada jenis sekret ini dibedakan lagi menjadi serus, mukus, dan seromukus. Serus, mukus, dan seromukus.
Kalau yang berdasarkan cara membuat secret, dibedakan lagi menjadi 3. Ada merogreen, apocrene, dan hologreen. Gitu. Oke, kita next. Nah, yang pertama ada jaringan epitel penutup. Nah, pada jaringan epitel penutup ini, yang aku tambahan ya, pada jaringan epitel. Epitel ini kan dia tahu ya. Nah, seperti ini. Ini macam-macam jaringan epitel penutup. Ada yang selapis pipih, selapis kubis, nah, dan juga selapis kubis, selapis silindris di sini. Nah, di sini selapis silindris. Nah, kalau selapis pipi itu biasanya ciri-cirinya pada umumnya inti selnya itu pipih. Ini nggak tahu kenapa bulat-bulat, tapi biasanya pipih gitu. Ya kayak ini, pipih-pipih. Dan selapis berarti hanya satu lapis berbaris, satu lapis saja. Kalau yang epitel selapis kubis atau kubus, nah, inti selnya itu ditandai dengan inti sel yang berbentuk bulat, bulat hampir sempurna. Dan karena selapis berarti berbaris satu lapis saja. Kalau yang epitel selapis silindris, selapis ya berarti hanya satu lapis saja. Kalau silindris bentuknya sel epitelnya itu tinggi-tinggi. Nah, epitel silindris ini ditandai dengan inti selnya yang bentuknya lonjong atau memanjang juga. Gitu. Ini untuk yang selapis. Kalau yang berlapis, ini yang berderet, epitel berderet silindris. Ini. Kalau yang berlapis pipih dibagi menjadi 2. Ada yang berlapis pipih tanpa tanduk dan juga berlapis pipih dengan tanduk atau berlapis pipih bertanduk. Nah, lalu di sini ada jaringan epitel transisional atau jaringan epitel peralihan. Ini. Nah, bentuknya ada macam-macam bentuk selnya. Yang akan dijelaskan selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, tambah lagi, kalau yang cara kita membedakan apakah itu epitel berlapis atau berderet atau selapis, terutama pada epitel yang bentuknya silindris, kita lihat susunan inti selnya. Nah, kalau yang selapis, itu susunan inti selnya ya berbaris lurus, tidak ada tumpang tindihnya. Gitu. Nah, itu salah satu ciri dari epitel yang selapis. Nah, tinggi dari inti selnya ini sama, hampir sama. Nah, karena tinggi dari inti selnya itu hampir sama, maka kalau di zoom out, itu akan terlihat seperti garis lurus atau garis hampir lurus. Tidak ada tumpang tindihnya inti selnya. Itu yang selapis. Berlaku juga di selapis kubis dan selapis pipih. Nah, kalau yang berlapis, berarti inti selnya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ada banyak tumpuk-tumpuk. Ini juga tumpuk-tumpuk. Nah, kalau yang berderet, nah cara kita membedakan epitel itu berderet atau selapis, kita lihat susunan inti selnya. Kalau yang selapis tadi kan hanya satu lapis ya, dan berbaris. Yang tinggi inti sel itu yang sama. Tinggi inti sel itu yang mana? Nah, ini misalnya sel epitel yang silindris. Nah, inti selnya itu yang tingginya sama itu maksudnya ini inti sel. Nah, ini jajarannya ini sama tingginya. Nah, tingginya ini sama dari dasar. Sama, hampir sama lah maksudnya. Nah, gitu. Gitu. Nah, itulah mengapa kalau di zoom out atau di zoom out itu dikecilin gambarnya, akan berbentuk seperti garis lurus. Nah, kalau inti selnya yang epitel berderet kan bertumpuk-tumpuk. Nah, bertumpuk ada yang atas bawah gitu. Yang berlapis juga itu. Nah, lalu selanjutnya prinsip pada jaringan epitel. Pada jaringan epitel itu ada yang namanya membran basal. Membran basal atau istilahnya itu untuk pondasi dari sel-sel epitel di atasnya. Untuk pondasinya. Nah, kalau yang ini, nah kalau yang ini
itu membran basalnya atau membran basal. Membran berarti kayak lapisan gitu ya, membran. Basal, base berarti atau artinya itu dasar. Berarti letaknya di dasar. Kalau yang ini itu dasar ini. Nah, atau membran basal ini yang menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan ikat di bawahnya atau di dalamnya. Nah, ini yang garis merah itu, nah itu membran basalnya atau pondasi dari jaringan epitel di atasnya. Ini juga, nah ini membran basalnya, ini juga, nah membran basalnya. Nah, gitu. Ini nggak tahu kelihatan. Gitu. Nah, itu prinsip dari jaringan epitel. Ada membran basal sebagai pondasi jaringan epitel atau sel-sel epitel di atasnya. Itu. Nah, kalau skematisnya, nah ini membran basalnya di sini. Nah, itu. Oke, untuk epitel penutup yang pertama, ada epitel selapis pipih. Ada epitel selapis pipih. Nah, epitel itu yang mana? Yang ini. Nah, epitel selapis pipih ini ditandai dengan inti selnya yang pipih. Pipih. Nah, ini pipih. Intinya juga pipih, ikut pipih inti selnya. Begitu juga dengan yang selnya juga ikut pipih. Gitu. Yang ini ya. Nah, pada epitel selapis pipih ini punya nama lain. Punya nama lain. Nah, namanya itu endotel dan mesotel. Endotel dan mesotel. Nah, kalau endotel itu contohnya di jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Endotel di jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Nah, kalau yang mesotel itu ada di pleura, perikardium, dan peritoneum. Atau ini jaringan pembungkus semua. Jaringan pembungkus organ. Kalau pleura, jaringan pembungkus paru-paru. Kalau perikardium, jaringan pembungkus jantung. Kalau peritoneum, ini yang membungkus organ dalam, seperti lambung dan usus dan lain-lain. Gitu. Nah, ini epitel selapis pipih. Disusun oleh epitel selapis pipih ini, endotel dan mesotel. Gitu. Oke, ini epitel selapis pipih. Nah, selanjutnya ada epitel berlapis pipih bertanduk. Epitel berlapis pipih bertanduk. Nah, epitel berlapis pipih bertanduk ini, nah ini aku tambahan lagi. Cara kita mengidentifikasi atau itu kita cari itu bentuknya pipih, kubis, atau silindris pada epitel berlapis. Caranya gimana? Kita lihat sel-sel epitel yang paling superficial. Nah, pada superficial ini contohnya. Nah, cara kita melihat ini tuh epitel berlapis yang mana? Yang pipih atau yang kubis atau yang silindris. Nah, kita lihat pada sel-sel superficial di sini. Nah, kita lihat nah, sel-sel superficial itu bentuknya kubis, silindris atau pipih. Kalau sel-sel superficial ini bentuknya pipih, berarti itu jaringan epitel berlapis pipih. Nah, sama dengan yang lain yang kubis. Kalau yang sel-sel superficialnya itu bentuknya kubis, berarti itu epitel berlapis kubis. Sama halnya juga dengan yang silindris. Kalau yang di atasnya ini atau sel-sel superficialnya itu bentuknya silindris, berarti itu yang epitel berlapis silindris. Nah, itu terserah yang sel-sel yang di bawahnya itu mau silindris atau mau kubis atau mau silindris, atau mau pipih, terserah. Yang penting kita melihatnya dari sel-sel yang di superficial atau yang lebih yang permukaan. Itu cara kita mengidentifikasi epitel berlapis yang mana. Itu. Nah, di sini epitel berlapis pipih bertanduk. Sel-sel superficialnya yang tadi. Superficialnya itu berbentuk pipih, tidak berinti, dan tampak merah homogen. Nah, ini yang lapisan homogennya itu namanya lapisan tanduk, atau nama kerennya stratum corneum, atau lapisan keratingnya di sini.
Nah, tebal. Nah, ini yang lapisan keratinnya atau lapisan tanduknya ini. Kalau epitelnya itu yang ini, bawahnya ini. Nah, ini lapisan epitelnya. Nah, kelihatan ya inti selnya bulat-bulat kecil-kecil itu. Kan ini nggak kelihatan inti selnya, tidak berinti, dan tampak homogen. Tidak selalu merah, tapi biasanya homogen. Homogen itu ya satu warna aja, gitu. Mau merah aja atau ungu aja, gitu. Nah, letaknya untuk epitel berlapis pipi bertanduk ini letaknya ada di kulit, seluruh permukaan kulit ini, mau wajah atau tangan, kaki, tubuh lainnya, dan juga di telapak tangan dan telapak kaki. Nah, bedanya kulit yang di sekitar atau istilah itu bedanya epitel berlapis pipi bertanduk pada telapak tangan dan telapak kaki dengan kulit yang selain telapak tangan dan telapak kaki itu dari tebal tipisnya keratinnya ini atau tebal tipisnya dari lapisan tanduknya. Gitu. Oke, ini tuh yang epitel berlapis pipi bertanduk, ada lapisan tanduknya ini tebal, homogen. Gitu. Nah, lalu ada juga yang tidak pakai tanduk atau tidak pakai lapisan tanduk atau epitel berlapis tanpa tanduk. Nah, ini kan lapisan epitelnya, jaringan epitelnya. Nah, di atasnya ini sudah tidak ada apa-apa. Tidak ada jaringan atau lapisan tanduknya. Ini sudah luar. Nah, itu yang tanpa tanduk karena tidak ada lapisan tanduknya. Nah, kalau epitel berlapis pipi tanpa tanduk ini letaknya ada di rongga mulut, esofagus, vagina, kornea, dan anus. Nah, ini juga mencirikannya epitel berlapis pipi kalau tanpa tanduk itu biasanya harus selalu basah atau harus selalu lembab. Nah, kan rongga mulut kan selalu basah, selalu lembab. Esofagus juga, vagina juga, kornea dan anus juga kan selalu basah atau selalu lembab. Nah, kalau yang dilapis tanpa tanduk ini kan bisa aja kering, kayak kulit kita ini kan kering, nggak harus selalu lembab, nggak harus selalu basah, karena ada pelindungnya di sini, keratinnya di sini, lapisan tanduknya. Jadi mau kering nggak apa-apa. Kalau ini kan nggak ada lapisan tanduknya, berarti yang nggak ada melindunginya. Berarti harus selalu lembab atau basah. Gitu. Nah, lalu selanjutnya ada epitel selapis kubis. Pada epitel selapis kubis ini tersusun atas satu lapis sel-sel yang berbentuk kubis. Inti selnya bulat. Kalau kubis itu biasanya inti selnya itu lebih bulat. Nah, pada epitel selapis kubis ini, mikrofilinya itu namanya brush border. Brush border. Mikrofili pada epitel selapis kubis. Brush border. Brush. B. Ada huruf B-nya. Kubis. Kubis. Ada huruf B-nya juga. Nah, itu cara ngapalinnya. Kalau selapis kubis, berarti mikrofilnya brush border. Itu. Nah, letaknya contohnya pada tubulus ginjal, ini tubulus ginjal, germinal epithelium, dan kelenjar tiroid. Gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin kalau jaringan epitel itu ada lapisan bawahnya, lapisan apa namanya, pondasinya atau membran basalnya. Nah, mungkin dari kalian ada yang mau menunjukkan yang membran basalnya yang mana? Yang mau jelasin? Atau dianotit, digambarkan mungkin? Yang mana? Dan mau jelasin? Membran basalnya mana? Atau mungkin aku mau minta tolong ke Aulia. Halo Iya, Aulia. Kak. Oke, mungkin Aulia boleh menunjukkan membran basalnya yang mana? Kan tadi aku jelasin bagian Izin titik dasar annotate ya, Kak. jaringan epitel. Oke, boleh. Boleh. Oke, jadi itu ya dari Aulia untuk membran basalnya. Nah, untuk membran basal itu mungkin dari Aulia masih belum tepat ya. Untuk membran basal, kalau yang epitelnya itu membentuk saluran, kan ini bentuk saluran. Terus kalau selang, kalau kalian lihat ujung selang gitu ya, ujung selang kalau kalian lihat ujung selang, kan itu kayak membulat juga. Nah, sama halnya dengan ini. Nah, ini kan kayak ujung selang dipotong. Nah, ini kan membentuk saluran.
Nah, untuk membran basalnya, tadi yang ditunjukkan oleh Aulia itu lebih ke lapisan atau permukaannya. Permukaan dari jaringan epitel. Nah, ini kan permukaannya. Nah, kalau membran basal itu yang mana? Yang ini. Nah, malah yang ininya. Nah, yang ini. Karena yang aku jelasin tadi, membran basal itu yang menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan ikat di bawahnya atau di sekitarnya. Kan ini jaringan epitel di sini. Nah, terus ini jaringan ikatnya. Nah, berarti membran basalnya di antaranya itu tadi. Nah, ini di sini. Nah, kalau ini lebih ke salurannya. Ini salurannya. Berarti ini yang permukaannya. Permukaan sel-sel epitelnya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya ditanyakan ya, kalau membran basalnya itu kalau secara membulat seperti ini yang mana? Berarti yang di sini. Diingat ya. Kalau yang sebelumnya tadi, nah kalau ini baru yang di bawahnya ini. Dan ini kan udah luarnya. Ini udah luarnya. Gitu. Berarti yang ini membran basalnya. Ini permukaannya. Sama dengan ini. Nah, ini sudah yang luarnya di sini. Itu ini permukaannya. Terus berarti dasarnya ini. Itu teman-teman. Nah, tadi ya, letaknya di tubulus ginjal ini, di germinal epithelium dan juga di kelenjar tiroid. Tuh. Oke, selanjutnya epitel yang berlapis kubis. Nah, sama. Sel-sel superficialnya ini berbentuk kubis. Letaknya pada folikel ovarium. Nah, ini folikel ovarium, saluran saluran keluar kelenjar keringat dan juga kelenjar lemak. Kelenjar ya, berarti kelenjar. Nah, ini yang kita berlapis kubis. Membran basalnya yang mana? Ini. Nah, ini. Kenapa yang ini? Karena ini kan ovumnya. Ini kan ovumnya. Nah, ini yang merah-merah ini tuh lapisan dari ovumnya. Bukan membran basalnya. Membran basalnya ini. Nah, ini aku jelasin tadi. Ini yang jaringan epitelnya. Tadi aku jelasin membran basal itu yang menghubungkan jaringan ikat di sekitarnya dan jaringan epitel. Nah, ini kan jaringan ikatnya. Juga jaringan epitelnya. Nah, ini berarti membran basalnya itu. Oke, ini yang epitel berlapis kubis. Nah, selanjutnya ada ke yang bentuknya silindris. Yang pertama, epitel selapis silindris. Epitel selapis silindris terdiri dari satu lapis sel-sel berbentuk silindris atau tinggi-tinggi, dengan ditandai dengan inti selnya yang lonjong. Nah, contohnya letaknya itu pada usus halus dan tuba falopi. Nah, pada epitel selapis silindris dapat kita temukan ada bentukan di permukaannya. Permukaan dari epitel selapis silindris ada striated border dan juga kinosilia. Bedanya apa? Kalau yang striated border itu mikrofili. Nah, mikrofili pada epitel selapis silindris. Ada yang masih ingat kalau mikrofili di epitel selapis kubis itu di mana? Brush border. Oke, namanya brush border. Namanya brush border kalau yang epitel selapis kubis. Nah, sama epitel selapis silindris. S silindris. Berarti mikrofilinya striated border. Striated S. Nah, sama-sama depannya S. Berarti striated border itu di epitel selapis silindris. Gitu. Nah, bedanya striated border sama kinosilia itu apa? Kalau striated border itu lebih ke mikrofili. Nah, ukurannya mikro, kecil-kecil. Kayak rambut-rambut halus yang sangat kecil. Nah, dan rapat. Nah, karena saking kecilnya, berarti akan membentuk seperti suatu garis. Nah, namanya border, jadi seperti garis. Garis tepi. Nah, itu straight border. Atau kayak lapisan di atasnya, atau di permukaannya jaringan epitel, itu namanya straight border. Kalau yang kinosilia, itu silia-silia bentuknya. Sama rambut halus. Rambut-rambut halus. Tapi lebih panjang kalau kinosilia. Lebih panjang-panjang seperti ini. Nah, itu kinosilia. Lebih panjang dari straight border. Nah, ini yang epitel selapis silindris. Nah,
Kalau epitel berlapis silindris, sama. Sel-sel superficialnya bentuknya silindris. Kalau yang sel-sel dekat membrana basalis atau yang letaknya di dasar, terserah mau bentuknya seperti apa. Mau silindris, mau kubis, mau pipih, terserah. Yang penting yang superficial itu bentuknya silindris. Itu. Contohnya pada apa? Contohnya pada sediaan faring sama epiglotis. Itu. Nah, itu epitel berlapis silindris. Oke. Nah, selanjutnya ada epitel berderet silindris. Nah, ini khusus ya pada epitel silindris, susunannya itu berderet. Nah, terdiri dari 3 macam sel. Ada sel-sel silindrik tinggi, bersilia, sel-sel berbentuk bulat lonjong, dan juga sel-sel basal. Nah, dari namanya sel basal. Basal kan dasar, berarti sel-sel basal ini yang hanya menempel pada membran basal, tetapi selnya tidak sampai permukaan atau tidak tinggi. Nah, kalau skematisnya itu seperti ini, yang di awal tadi. Nah, ini contoh dari epitel berderet. Nah, tadi ya, ini ada sel basal. Nah, ini sel basal. Sel basal ini hanya menempel pada membran basal, tapi tidak sampai ke permukaan. Ini kan permukaannya. Nah, ini kan nggak sampai permukaan. Ini yang sel silindris tinggi. Nah, ini kan tinggi. Dari membran basal sampai permukaan tinggi. Kalau yang sampai dasarnya aja, ini sel-sel basalnya. Gitu. Nah, ini secara skematisnya kita berderet. Nah, ini secara histologisnya. Kalau aku zoom. Nah, ini kan ada sel epitel yang cuma sampai dasar aja, nggak sampai permukaan. Di bawah-bawah aja. Nah, ada juga yang sampai permukaan tinggi. Gitu. Nah, itu kinosilia. Epitel berderet silindris. Nah, pada epitel berderet ini, ditemukan ada rambut-rambut halus. Ada kinosilia dan stereosilia. Kalau kinosilia itu ya ini. Nah, bedanya kinosilia dengan stereosilia itu apa? Kalau kinosilia itu motil, ukurannya pendek, dan susunannya itu lebih rapat. Kalau stereosilia, non-motil, ukuran silianya itu lebih panjang, karena panjang, susunan silianya itu lebih renggang, tidak rapat. Nah, contohnya pada kinosilia di sini. Nah, ini kan pendek-pendek silianya, dan juga rapat banget. Itu. Berbeda dengan stereosilia di sini. Nah, ini kan lebih panjang di sini, dan juga lebih renggang, kan nggak rapat, renggang-renggang. Contohnya pada mana letaknya? Kalau yang kinosilia ini letaknya di trakea. Nah, ini trakea, sekian trakea. Kalau yang ini, stereosilia ini, letaknya pada ductus epididymis, lumen ductus epididymis, pada sediaan testis. Gitu. Ini yang epitel berderet silindris. Lalu ada juga epitel peralihan. Epitel peralihan ini letaknya di vesika urinaria dan ureter. Hanya pada vesika urinaria dan ureter. Kalau di sini kita temukan nih epitel peralihan. Nah, berarti kalau kita ditanya kesediaannya, berarti di vesika urinaria atau di ureter. Gitu. Nah, pada epitel peralihan ini ditemukan 3 jenis sel. Ada sel payung, letaknya ini di superficial, sini berbentuknya cembung seperti payung, dan juga tampak 2 inti. Nah, ini ada 2 inti. Ini juga gitu. Nah, lalu di bawahnya ada sel raket di tengah. Bentuknya seperti buah pir yang terbalik. Nah, di buah pir yang terbalik. Nah, sel yang di tengah namanya sel raket. Nah, ada juga sel yang di dasar namanya sel-sel basal. Letaknya di dasar, paling dasar. Nah, di sini kan sudah membran basalnya di sini. Gitu. Oke.
Contohnya pada vesika urinaria dan vesika atau di ureter. Nah, kenapa pada vesika urinaria dan ureter ini menggunakan epitel peralihan? Karena epitel peralihan ini dapat menyesuaikan keadaannya, menyesuaikan sesuai keadaannya. Kenapa? Kan vesika urinaria ini kan kandung kemih ya. Kandung kemih kan terisi dengan urin. Karena terisi dengan urin, berarti epitelnya itu harus menyesuaikan. Kalau terisi dengan urin, berarti harus menyesuaikan bentuknya, harus merapat. Kalau kandung kemihnya kosong, berarti harus merenggang. Itu bisa menyesuaikan itu epitel peralihan. Itu. Nah, contohnya pada vesika urinaria dan ureter. Gitu. Itulah mengapa kandung kemih menggunakan epitel peralihan, bukan yang epitel lainnya. Karena harus menyesuaikan. Gitu. Oke, epitel penutup sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kak, masih mau tanya. Iya, boleh. Kelas dulu. Kak, tadi di epitel selapis pipi kan ada endotel tipis apa? Ada khusus yang namanya endotel sama mesotel. Nah, cara taunya itu endotel atau mesotel itu gimana ya? Makasih. Oke, sebenarnya sama. Kan itu nama lainnya ya. Nama lain dari epitel selapis pipi tadi. Nah, kalau yang pada pembuluh darah dan jantung, itu namanya endotel. Namanya itu lebih endotel. Kalau ada pembuluh darah tuh, jadi itu ada epitelnya. Nah, itu kita bisa menyebutnya itu endotel. Oh, itu ada endotelnya. Nah, kan kalau kita nyebut, oh itu epitel selapis pipi kan kepanjangan. Nah, biar gampang, oh itu endotel. Nah, lebih singkat. Itu biasanya pada jantung, pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Kalau mesotel itu letaknya di pleura, perikardium, dan peritoneum. Itu lebih membedakan namanya itu lebih ke letaknya sih. Kalau letaknya di jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa itu endotel. Kalau pleura, perikardium, dan peritoneum itu namanya mesotel. Itu. Jadi lebih ke letaknya yang membedakan. Berarti yang kalau kayak bentuk kayak pipa itu endotel. Sebenarnya langsung tadi suaranya putus-putus di Yang mana? berarti kalau yang bentuknya kayak lingkaran-lingkaran kayak pipa itu berarti kemungkinan endotel ya, Kak? Ya, karena kalau yang epitel selapis pipi itu, kalau yang pada kayak saluran itu ya, itu biasanya di pembuluh darah. Nah, yang akan dipelajari di materi selanjutnya. Di pembuluh darah itu ada endotelnya, ada epitel selapis pipi. Nah, namanya epitel selapis pipi pada pembuluh darah itu namanya endotel. Itu sama. Kalau kan pembuluh darah itu kan bentuknya seperti saluran ya, di ini. Nah, kayak saluran. Nah, ini ada epitel pipihnya, epitel selapis pipi. Nah, ini namanya, kita bisa menyebutnya ini dengan endotel. Karena letaknya di pembuluh darah. Itu, Ikhlas. Sudah jelas atau masih belum? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kalau yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya Kalau sudah jelas? Iya, boleh, Aulia. izin bertanya itu Kak. Hmm. Masih bingung antara perbedaan epitel yang berderet silindris sama yang peralihan. Karena kan di situ ada sel basal, sama-sama ada sel basalnya itu kan Kak. Oke, bedanya berderet dengan peralihan ya? Oke. Iya Kak. Oke, kalau yang berderet itu biasanya tidak ada sel payung. Yang pertama peralihan dulu deh. Nah, kalau yang epitel peralihan itu kan ada sel payungnya. Ini ada sel payungnya di sini. Ada yang cembungnya di sini. Nah, ada yang cembungnya. Nah, ini yang ciri atau ciri khususnya pada epitel peralihan. Ada epitel yang ada sel payungnya di sini. Ada cembungnya di atasnya. Dan juga kalau misalnya epitel peralihan ya, kalau kita bingung
biasanya kalau dosen itu ngasih pertanyaannya lebih dari satu kan. Satu gambar ada beberapa pertanyaan, bentuk pertanyaan. Nah, kalau kita lihat, kita bingung nih, ini epitel peralihan atau epitel berderet. Nah, kalau biasanya ditanyakan nama sel yang ditunjuk, nah, kalau ditanyakan nama sel yang ditunjuk, nah, itu kemungkinan besar adalah epitel peralihan. Karena kalau nama khusus sel payung, sel raket, sel basal itu hanya ada pada epitel peralihan. Hanya pada epitel peralihan. Sel payung, sel raket, sel basal itu hanya ada pada epitel peralihan. Gitu. Kalau di epitel berderet silindris, ya itu tadi ada silianya, ada rambut-rambutnya di sini, dan juga tidak ada sel raket nih, sel payungnya, nggak ada sel cembung pipihnya di atasnya sini, kan hanya silindris aja di sini sama sel basal untuk pubis dasar seperti ini. Gitu. Kalau yang berderet ini ada silianya, tidak ada sel payungnya di permukaan. Kalau yang epitel peralihan ada sel payung tetapi tidak ada silianya. Itu Aulia. Sudah jelas atau masih bingung? Sudah, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Kalau sudah jelas boleh kasih jempol. Oke, yang off cam bisa kasih emot jempolnya. Oke, terima kasih. Berarti untuk kita penutup sudah jelas semua ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke epitel kelenjar. Nah, sama dengan fungsinya kelenjar untuk mengeluarkan cairan atau zat-zat. Contohnya atau yang pertama ada epitel kelenjar berdasar jenis sekretnya. Yang pertama ada serus. Pada kelenjar serus ini dapat kita temukan bentukan bulat-bulat ini dan berwarna lebih gelap. Bulatan-bulat ini lebih gelap warnanya. Nah, ini gelap di sini. Nah, kan gelap. Nah, ada yang masih ingat ini epitel yang mana? Jaringan apa? Yang tadi barusan jaringan epitel yang mana? Epitel selapis kubis, Kak. Epitel selapis kubis, betul, karena di sini hanya ada satu lapis saja. Nah, ini kan kayak kelihatan lurus gitu untuk garis, untuk ditarik garis. Nah, itu selapis kubis karena intisanya bulat-bulat. Oke, itu yang serus. Kalau yang mukus itu inti itu bentukannya lebih pucat, lebih putih-putih atau pucat. Nah, tambahan juga kalau mukus ini menghasilkan sekretnya itu atau cairannya itu lebih kental. Mukus ini cairannya lebih kental sekretnya. Kalau yang serus kebalikan, lebih encer. Gitu. Nah, demikian juga dengan yang seromukus. Seromukus berarti gabungan antara serus dan mukus. Berarti bentuknya juga sama. Ada yang serus, ada yang gelap, ini gelap, ini gelap. Ada juga yang mukus, yang putih. Nah, itu. Nah, cara kita membedakan serus mukus dan seromukus itu gimana? Tadi, nah, istilahnya dalam satu bulatan ini, kalau serus ini gelap semua. Gelap semua. Kalau mukus, dalam satu bulatan ini, pucat semua, putih semua. Kalau seromukus, nah, contohnya kita ambil ini. Nah, ini ada yang pucat, ini berarti yang bagian mukus, ini ada juga yang gelap, bagian yang serus. Nah, itu membedakan antara serus, mukus, dan seromukus. Nah, karena seromukus ini gabungan dari kedua, serus mukus, nah, kita dapat menemukan ada bentukan seperti bulan sabit. Namanya Demilun of Gianusi. Demilun of Gianusi. Bentuknya seperti bulan sabit. Nah, itu untuk kelenjar atau epitel kelenjar berdasarkan jenis sekretnya.
Ada serus yang lebih gelap, mukus yang lebih pucat, lebih putih-putih, seromukus gabungan dari keduanya dengan ada bentukan khusus namanya demilun of Giannuzzi. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang berdasarkan pembentukan sekretnya. Ada merogreen, apocrene, dan holocrene. Untuk yang merogreen, pada kelenjar merogreen, sel-sel epitelnya ini, sel-sel epitelnya ini masih utuh atau tidak ikut hancur, masih utuh, tidak ikut hancur dalam pembentukan sekret. Ini juga, nah, masih utuh. Merogreen, sel-sel epitelnya tidak ikut hancur dalam pembentukan sekret. Kalau apocrene, berbeda lagi. Kalau apocrene, sebagian dari sel epitelnya itu ikut hancur dalam pembentukan sekret. Gitu. Ya ini. Nah ini kan ada bulatan kecil-kecil, belenggu-belenggu kecilnya. Kalau yang holocrene lebih lagi, lebih semuanya, semua atau seluruh jaringan epitelnya, seluruh sel-sel epitelnya ini ikut hancur dalam pembentukan sekretnya. Itu. Nah ini kan epitelnya ini ikut hancur. Nah karena epitelnya itu ikut hancur, maka harus segera ada penggantinya. Harus segera ada penggantinya di sini. Nah ini kita dapat melihat ada mitosis, proses mitosis. Nah, maka dari itu karena ini selnya ikut hancur, berarti kan harus segera ada yang menggantikan. Berarti proses pembelahannya ini lebih cepat juga. Gitu. Nah, gitu ya. Buat yang holocrene. Nah, untuk kita membedakan merogreen atau apocrene atau holocrene, dari lumennya ini kalau yang merogreen ini lebih halus atau permukaan epitel ini lebih halus. Tidak ada struktur kasarnya. Gitu. Kalau yang apocrene itu karena sebagian selnya itu ikut hancur, berarti di atasnya ini ada strukturnya, ada teksturnya lebih kasar, gitu. Nah itu untuk yang apocrene. Kalau yang holocrene ya karena semua selnya ikut hancur, baru seperti ini. Nah, ini contohnya pada kelenjar minyak, pada setiaan kulit. Ini pada kelenjar mamae atau di ambing, di kelenjar di dalam ambing hewan. Kalau ini biasanya di kelenjar keringat, bisa juga di kelenjar mamae juga, tergantung. Itu kelenjar atau epitel kelenjar berdasarkan pembentukan sekretnya. Oke, sekian, terima kasih sudah selesai. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan perihal jaringan epitel. Ada yang masih bingung mungkin? Ya, boleh Nadia tanya. Boleh ke slide sebelumnya. Gimana? Slide sebelumnya. Ya, yang tadi yang jejer. Oh, oke. Bentar. Nah, ini. Oke. Gimana? Kalau aku misal di kamar hotel ya Kak, kalau yang aku kalau pembentukan sekretnya juga, kalau misalnya tadi yang oh mukus ya, itu bisa disebut mukus ya? Kalau yang jawabannya mukus, itu berarti ditanyakannya yang jenis sekret. Kalau saya ada gambar fisiologis ya, terus ada panahnya. Terus pertanyaannya jenis sekret yang ditunjuk. Nah, itu biasanya jawabannya antara serus, mukus, dan seromukus. Gitu. Kalau yang ditanyakannya itu berdasarkan pembentukan sekret, yang epitel yang ditunjuk berdasarkan pembentukan sekret yang mana? Nah, itu berarti jawabannya antara merogreen, apocrene, dan holocrene. Gitu.
atau mungkin gimana, Nadia? Ya, maksudnya gini Kak, dari Oh, gimana? preparat yang di Holoprint itu, misal kalau yang ditanya tadi yang jenis, apa tadi, yang jenis yang jawabannya zero sama mutus itu ya Kak. Nah kalau Mm-mm. ya apa kalau yang didapat preparat kayak gini tuh bisa disebutin dia mutus nggak Kak jenisnya? Oh, kalau yang didapat gambar seperti ini, tapi yang ditanyakan jenis secretnya gitu ya. Iya, Oh, paham. Oke, kalau itu mungkin em, kemungkinan sangat kecil ya, bahkan nggak ditanyakan gitu. Soalnya kan ini tuh lebih kayak bentuknya seperti ini, udah paten istilahnya. Jadi udah gini aja, seperti ini. Kalau ini ya, kalau kita lihat ini yang zero, mutus atau mutus nggak bisa. Soalnya bentuknya nggak kayak gini. So ini kayak istilahnya lebih khusus gitu loh, lebih khusus. Itu biasanya pada kalau ini tuh biasanya di kelenjar saliva, kelenjar air liur gitu. Nah, kalau ini kan beda. Nah, ini kan lebih kayak saluran gitu ya. Gitu, gitu sih Nadia. Jadi kayaknya nggak mungkin sih gambarnya dikasih ini atau editor yang lain, tapi yang ditanyakan jenis siklitnya kecil kemungkinan gitu. enggak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya Nur Aini mau tanya, tapi suaranya belum masuk. Mana Nur Aini? Suaranya masih belum keluar di aku. Atau mungkin di teman-teman udah keluar, atau cuma aku aja. Nggak keluar. Atau mungkin boleh lewat chat aja nggak apa-apa Nur Aini. Diketik di chat aja nggak apa-apa. Di chat aja mungkin biar lebih mudah juga. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Aulia mau tanya? Oh, enggak. Oke, sudah paham berarti. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, sembari menunggu pertanyaan dari Aini, boleh kasih jempol, sudah paham? Atau yang off cam boleh kasih emot, kasih jempol. Kalau Nurul sama Dimas sudah paham, kasih jempolnya. Dimas sudah paham, kasih jempolnya. Kasih jempol kalau udah jelas. Oke, sih. Nah, ini ada pertanyaan dari Aini. Kak, apakah jaringan epitel semuanya memiliki membran basal ya? Oke, nah aku mau jawab kalau setahuku juga hampir semua ya, bahkan hampir semua, hampir keseluruhan itu ada membran basalnya. Soalnya itu kayak lebih ke apa namanya, fondasinya gitu loh. Gitu. Jadi kayak harus harus ada membran basalnya sih setahuku. Soalnya yang menghubungkan epitel dengan jaringan ikat di sekitarnya. Gitu sih. Jadi setahuku harus ada membran basalnya. Tapi mungkin ada juga yang nggak ada. Jadi mungkin kayak epitelnya itu berdiri sendiri. Jadi kayak cuma epitel gitu. Nggak ada jaringan, cuma epitel aja. Itu mungkin bisa jadi nggak ada membran basalnya. Gitu. Tapi setahuku harus ada gitu. Mungkin gitu Nur Aini, apakah sudah paham? Kalau sudah paham kasih jempol ke atas. Sudah jelas? Oke, sudah jelas semua. Oke, karena sudah jelas semua, mungkin aku mau stop share dulu. Oke, karena sudah semua, dan karena ini jam 8, aku mau ada agenda, ada face-to-face kelompok lain juga, gitu ya. Mungkin langsung aja, nggak usah pakai latihan soal. Gitu. Nggak ada latihan soal. Gitu. Tapi latihan soalnya masih tetap aku kasih di Google Drive. Jadi mungkin buat kalian belajar gitu. Alhamdulillah, nggak ada latihan soal, tetap selesai.